di Pergub 30 2024 ini ada 3 jenis keringanan yang kami tuangkan dalam Pergub itu. Itu dendanya dibebaskan, Pak. Kita bebaskan dendanya, silahkan membayar pokoknya, tapi dendanya kita bebaskan. Itu yang pertama. Luar biasa Ya. dong Pak. Jadi untuk penunggak ini ada di tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024. Ini untuk wajib pajak yang aktif membayar pajaknya, kewajibannya itu kita berikan juga apresiasi berupa 3 paket umroh dan 14 unit kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat NTB. Bagaimana kabarnya? Buni Habar, Nilu Kerungan Berembi kabar nih Sobat NTB. Senang sekali saya Fanda Zulkaini kembali menyapa Sobat NTB semua di podcast Bintang. Podcast beri informasi terbaru dan cemerlang. Tentunya Sobat NTB, melalui podcast ini kami ingin memberikan informasi terbaru lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tentunya bisa memberikan edukasi, pengetahuan, dan informasi-informasi serta pelayanan publik terkini untuk Sobat NTB semua. Dan tentunya saya ingin memberitahukan kepada Sobat NTB bahwa podcast ini merupakan edisi kali kedua. Kenapa edisi kedua? Karena kemarin nih Pak, kita edisi pertama dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Publik berpusat ya, bersama dengan Kepala Dinas Informasi Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat kemarin Pak, bulan kemarin tentunya ya. Nah dan Sobat NTB, tema podcast kita hari ini di edisi 26 September 2024 pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 tentang keringanan dan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan apresiasi kepada wajib pajak aktif. Dan tentunya Sobat NTB harus tetap pantengin ya, karena ini informasinya sangat luar biasa sekali. Dan seperti biasa saya di sini tidak sendiri, sudah ada salah seorang narasumber yang sudah siap berbagi informasi baik untuk kami di studio dan juga untuk Sobat NTB yang nonton lewat layar kaca Anda tentunya. Dan mari kita sapa saja, beliau merupakan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Mohari Isnaini SH. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Isnaini. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak di pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, sehari-hari aktivitas luar biasa lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, atas izin Allah semua lancar. Masya Allah, luar biasa. Tentunya sudah tetap semangat ya Semangat, Pak. ya. Harus hebat tentunya ya untuk mengawal NTB, untuk mengawal masyarakat NTB tentunya ya Pak. Insyaallah ya, insyaallah ya. Iya, baik. Nah, sesuai tema kita pada pagi hari ini nih Pak, mungkin untuk mengawal pertanyaan kita dan untuk mengedukasi masyarakat NTB juga terkait pajak ini, kira-kira berapa jumlah kendaraan yang ada di Provinsi NTB ini Pak? Dan berapa potensi jumlah pajak kendaraan yang dipungut gitu? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Panda. Jadi terkait dengan potensi kendaraan di wilayah NTB sesuai dengan data yang ada di Bapenda bahwa jumlah kendaraan kita baik itu roda 2 maupun roda 4 itu sejumlah lebih kurang 2 juta ya. Jadi ada 1.099.858 kendaraan. Wow, banyak juga banyak ya juga Pak. Ya. Nah, itu terbagi juga menjadi ada yang potensinya, ada yang belum melaksanakan daftar ulang di bawah 1 sampai 5 tahun. Ada juga itu 1 sampai dengan 5 tahun itu ada 609.508 kendaraan. Itu yang di bawah 1 sampai 5 tahun. Nah, di atas 5 tahun itu sejumlah 457.831. Itu jumlah kendaraan. Nah, total kendaraan aktif yang bisa dipungut PKB-nya sejumlah 858.000 lebih itu Mbak Anda. 858.000 ya. ya. Wah, luar biasa Ya, namanya. itu. Oke, baik. Ya. Untuk
potensi pungutnya nih Pak, pajak kendaraan potensi yang dipungut itu berarti jumlahnya 2 juta lebih gitu tadi itu Pak ya? Tidak 2 juta, hampir 2 juta. Itu ada hampir. 1.949.000. Oh iya, hampir ya. Kalau dibulatkan memang 2 juta. kalau Iya. saya bulatkan. Oke, Ya. baik. Nah, Ya. kira-kira nih Pak Isna ini potensi pajak kendaraan yang menunggak begitu besar ya. Karena kalau tadi dibulatkan seperti yang disampaikan Ya. Pak Isna ini hampir 2 juta gitu. Kalau potensi pajak kendaraan yang menunggak begitu besar nih, apa sih kira-kira yang menjadi sebabnya dan bagaimana untuk mengatasinya gitu Pak? Baik. Penyebab dari semuanya ini adalah tidak lain, ada beberapa ya yang menurut kami adalah pertama ini terkait dengan mungkin kepatuhan ya, kepatuhan masyarakat. Artinya kepatuhan ini adalah banyak sekali wajib pajak ini yang tidak mengetahui kapan jatuh temponya kendaraannya. Jadi dia tidak membayarkan tepat waktu karena memang lupa, bisa saja Iya, dia lupa. benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini adalah denda pajak ya. Iya. Nah, denda pajak ini akibat daripada kelalaiannya itu ada denda pajak. Oke. Denda pajak yang secara ini terus meningkat sehingga untuk membayar itu dia merasa ada denda nih. Nah, itu penunggakannya terjadi. Terus yang ketiga itu adalah kondisi ekonomi masyarakat yang memaksa masyarakat untuk memprioritaskan yang sifatnya prioritas ya, Iya. sehingga dia membayar duluan lah, misal seperti sekolah kemarin. Oke. Ya, jadi dia harus mau, saya sekolah dulu nih. Ini penyebab ekonomi kan dari masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah memang penegakan hukum mungkin ya. Oke. Artinya bahwa tidak ada konsekuensi kepada masyarakat yang melakukan penunggakan. Jadi dia pikir tidak ada konsekuensinya nih kalau saya tidak menunggak. Harusnya ada penegakan hukum yang ketat seharusnya untuk melakukan agar jangan sampai tunggakan ini terjadi. Ya, untuk Terus yang kelima itu adalah adanya ya mungkin tukar menukar, jual beli itu kan yang akhirnya alamatnya itu pindah nih, berpindah-pindah. Sehingga kita untuk mendetek keberadaannya sangat sulit. Oke. Nah, untuk mencari dia di mana keberadaannya sangat sulit. Nah, ini potensi daripada akan terjadinya penunggakan nanti. Ya. banyak yang lupa gitu. Banyak yang lupa. Ya. banyak Terkadang kita juga lupa ya, Mbak. Ya, lupa nih gitu. Iya, lali gitu ya, Lalai, jadinya ya. jatuh gitu, tidak diprioritaskan jadinya ya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan ada juga kondisi ekonomi masyarakat. Ekonomi Iya, masyarakat, penegakan hukum ya, penegakan, penegakan hukum juga. hukum. Jadi memang harus ya begitu Pak untuk penegakan hukum ini maksudnya agar ada efek jerah mungkin untuk masyarakat atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, dalam penegakan hukum ini untuk membuat bukan jerah ya, artinya menekan masyarakat, memaksa masyarakat, makanya kita melakukan lewat OGAP, operasi gabungan. Nah, di sanalah kita jaring mereka yang tidak taat kepada aturan, kita jaring mereka melalui operasi gabungan. Sering mungkin Bapak dan Ibu Mbak Panda lihat bahwa kita terlalu sering ya razia dan polisi. Nah, itulah adalah salah satu cara kita untuk mempreser masyarakat untuk taat Yang kepada tidak taat bayar pajak, bayar pajak, ya. ya. Betul sekali. Padahal nih luar biasa kemarin kita Pak sempat podcast juga bareng Bapenda. Ada inovasi terbaru dari Bapenda Samsat Delivery itu Pak. Iya. Jadi luar biasa sekali gebrakan-gebrakannya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lalai lagi, agar tidak telat lagi untuk membayar pajak. Iya. Jadi udah banyak sekali inovasi yang diberikan, tinggal masyarakatnya saja sih sebenarnya ya. Jadi memang masyarakat NTB kita harus taat pajak. Iya, gitu Pak ya. Panda, ya. Karena luar biasa juga manfaatnya kemarin bahasanya bukan hanya untuk ini tapi untuk jalan-jalan yang kita lewati, infrastruktur dan lain baik, sebagainya ya. begitu ya Pak ya. Ya, itu untuk pembangunan NTB. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong ini Pak, masih kita bahas mengenai pemberlakuan Pergub nomor 30 nih. Kita sudah ada regulasinya kan, diberlakukan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini. Mungkin sedikit lah Pak ya, bisa kita diceritakan isi singkatnya mengenai Pergub ini Bapak. Silakan Pak Isna. Baik. Kenapa Pergub 30 ini ada? Jadi pertama turunan daripada Undang-Undang 1, PP 35, maka dibentuklah Perda. Itu di pasal 84 ayat 1 di Perda kita nomor 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu disebutkan bahwa gubernur dapat memberikan keringanan dan garing atau pembebasan terhadap pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu anunya. Jadi gubernur bisa memberikan keringanan benar. Nah, yang kedua dalam momen HUT RI ya. Iya. HUT kemerdekaan Iya, RI yang 17 ke-79 kemarin.
Yang ketiga itu adalah dalam rangka menjaring kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak secara menyeluruh. Sehingga kita buatlah Pergub 30 tahun 2024 ini, itu Mbak Panda. Itu dia. Ya. Jadi itu ya cerita Ya, singkat cerita kenapa singkatnya hadir kalau ini hadir ya. Pergub ini. Iya betul, luar biasa sekali. Tadi gubernur ya yang bisa Gubernur memberikan. yang bisa memberikan keringanan Iya. pembebasan. Luar biasa Pak Gubernur kita Sobat NTB ya. Segitu sayangnya nih sama kita, sampai perihal pajak pun dikeluarkanlah ini kebijakan baru ya, Pergub baru mengenai pajak ini gitu. Nah tadi juga saya dengar Pak, sebelum kita memulai podcast ini ada keringanan pajak kan Pak ya. Nah apa saja sih Pak jenis keringanan pajak kendaraan yang diberikan ini gitu? Ya Mbak Panda, kalau di Pergub 30 2024 ini ada 3 jenis keringanan yang kami tuangkan dalam Pergub itu. Yang pertama adalah wajib pajak yang membayar kewajibannya membayar pajak itu jatuh tempo ya. Jatuh tempo artinya sekarang dia misal tanggal 1 besok dia bayar gitu kan, itu jatuh tempo namanya. Terus wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang periodisenya 1 sampai dengan 5 tahun. Oke. Ya, itu dendanya dibebaskan, Pak. Kita bebaskan dendanya. Silahkan membayar pokoknya, tapi dendanya kita bebaskan. Itu yang pertama. Luar biasa dong Pak, dendanya dibebaskan. Dendanya dibebaskan, jadi tidak dipungut denda. Pokoknya aja nih, Ya, tidak dipungut denda. Gitu, untuk bayar ya. Lalu selanjutnya Pak. Yang kedua itu adalah wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang di atas 5 tahun ya. Di atas 5 tahun itu dibebaskan denda dan pokok PKB-nya itu diringankan. Itu berlaku untuk yang tahun 2018 ke bawah. 2018, 2017 itu dibebaskan dendanya dan di pokok PKB-nya itu dikurangi. Itu berlaku untuk tahun 2018 ke bawah. Iya. Ya. Ya 5 tahun ke bawah ya. Yang ketiga itu ada 3 kan tadi di Pergub itu adalah untuk subjek PKB yang melakukan proses balik nama, apakah itu yang untuk provinsi maupun masuk BBN masuk atau namanya mutasi masuk ke provinsi, itu dibebaskan dari bea balik namanya. Jadi pajak untuk balik namanya itu dibebaskan. Ini ada 3 inti daripada Pergub 30 tahun 2004 terkait dengan pemberian insentif kepada masyarakat. Ini untuk memudahkan masyarakat, untuk meringankan beban masyarakat sejatinya ini. Wah luar biasa. Jadi dari Pergub 30 nomor 30 tahun 2024 ini jadi ada 3 subpoinnya tadi itu Pak ya. Bebas denda PKB, bebas tunggakan di atas 5 tahun tadi ya. Ya di atas 5 tahun itu maksudnya dari tahun 2018 ke bawah begitu ya Sobat NTB ya. Tadi pokok pajak PKB-nya juga dikurangi ya dan juga dibebaskan itu. Ya betul. Dan terakhir tadi bebas bea balik nama tanpa dipungut biaya sedikit pun. Luar biasa memang ya. Gebrakan dari Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat ini Sobat NTB. Jadi jangan lupa bayar pajak sekali lagi ya. Baik Pak Aisna, ini kita melaju nih ke pertanyaan berikutnya. Ini kan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini tentu juga sangat menarik untuk kita di studio dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat gitu. Apakah berbagai keringanan ini tetap diberikan setiap tahunnya Pak atau hanya untuk tahun ini saja gitu? Iya sebenarnya kita berharap sih tetap, tapi memang nanti ini tergantung daripada pimpinan yang periode itu. Sekiranya mungkin ada kebijakan ya kita akan tindak lanjuti. Itu ya. Berarti untuk tahun ini saja ya Sobat NTB gitu. Jadi jangan disia-siakan. Gitu. Jangan disia-siakan. Jadi belum tentu nanti tahun depan ini ada gitu kan. Itu belum tentu nanti. Jadi ya itu untuk tahun ini mungkin kita memberikan keringanannya. Nah untuk rentang waktu periode keringanan pembayarannya ini Pak, pembayaran pajak kendaraan ini. Kalau di Pergub kita itu kita sudah tuangkan itu periodisasinya itu berlakunya ya. Itu mulai 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024 ini untuk yang insentif ya. Jadi untuk penunggak ini ada di tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024. Ini periodisasinya. Ya. Luar biasa ya. Untuk pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini kan Pak takutnya ini ya masyarakat komen
ini yang dibahas hanya untuk orang yang nggak taat pajak aja ini gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang taat pajak gitu? Apa nih yang bisa didapatkan gitu? Apa nih Pak? Agar adil nih gitu, yang nggak taat ada nih kompensasinya ini gitu, yang taat ini ada juga gitu. Baik, untuk Bapak dan Ibu wajib pajak yang aktif, don't worry, jangan khawatir. Ya, mungkin bahasanya apresiasi kali ya Pak. Apresiasi. Ya, kepada kita berikan masyarakat apresiasi. NTB yang taat pajak. Iya Mbak gitu. Panda. Pastinya kami juga sudah menuangkan di pergub itu, jadi jangan khawatir ya. Untuk yang, wajib pajak yang aktif membayar ini, untuk wajib pajak yang aktif membayar pajaknya, kewajibannya itu kita berikan juga apresiasi berupa 3 paket umroh dan 14 unit kendaraan bermotor. Untuk yang membayar periode 2 Januari sampai dengan 14 Desember 2024. Ini kita berikan. Itu. Luar biasa. Yang aktif juga kita berikan ya Mbak Wanda ya. Luar biasa. Berarti sangat adil sekali nih Pak. Mudah-mudahan kita seadil-adilnya. Iya, sangat adil sekali. Nah, soalnya kan Pak tadi kalau yang nggak taat pajak pun dikasih 3 itu poinnya tadi kan, bebas denda BKB, bebas tunggakan di atas 5 tahun, bebas biaya balik nama juga Mbak gitu. Wanda, ya. Dan yang aktif pun ini diberikan hadiah yang sangat luar biasa, apresiasi lah begitu ya kepada masyarakat yang taat wajib bayar pajaknya gitu Pak. 3 paket umroh nih Sobat NTB, 14 unit kendaraan bermotor. Dari tadi tanggalnya Pak, mulai dari tanggal 2 Januari ya? 2 Januari untuk Sampai- yang apresiasi ya. 2 Januari sampai dengan yang membayar sampai dengan 14 Desember 2024. Nah, untuk mendapatkan ini Pak, 3 paket umroh dan 14 unit kendaraan bermotor ini bagaimana Pak sistematis cara untuk mendapatkan ini Pak? Diundi atau bagaimana Pak? Besok? Baik Mbak Panda, jadi untuk memastikan bahwa pengundian ini memang benar-benar murni, benar-benar murni, jadi kita pengundiannya itu by system melalui penarikan nopol. Jadi data nopol ini, pemilik atau penguasa nopol itu datanya ditarik, lalu itu diundi. Nah, buat yang keluar itu namanya itulah berhak mendapat undian itu. Tentunya nanti kita bersama-sama dengan notaris. Bersama-sama dengan notaris untuk secara langsung melegalkan bahwa yang bersangkutan pemilik nopol itu adalah mendapatkan undian baik itu umroh maupun 14. Mbak Panda juga bisa nanti menyaksikan kita bersama. Iya, luar biasa. Berarti ini berlaku untuk semua Sobat NTB. Berlaku untuk semua Sobat seluruh NTB, Nusa Tenggara di NTB ini di pokoknya NTB, Pak ya. Berarti bukan hanya di Lombok Barat, bukan hanya di Kota Seluruhnya Mataram begitu ya. Kan bayar pajak itu bisa di mana-mana. Mbak. Iya, benar. Berarti untuk untuk memudahkan ya. Iya, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Nusa ya Tenggara berlakunya Barat, Pak. ya. Nah, tapi ini yang jadi pertanyaannya Pak, banyak juga nanti dari masyarakat yang ngomong, palingan udah disetting itu gitu untuk bayar pajak. Nah, nanti untuk transparansinya, untuk mekanisme pengundiannya ini bagaimana Pak? Tadi kan udah memang disebutkan bersama notaris juga gitu. Ya, untuk pengundiannya seperti tahun lalu kita, seperti saya bilang tadi adalah by system ya. By system, nanti kita mengundang ya itu tadi notaris, nanti masyarakat ikut menyaksikannya. Nah, itu jangan sampai nanti ada dusta di antara kita ya. Asik, jangan ada dusta di antara Jangan ada kita. di antara kita. Sehingga ini benar-benar murni, tidak boleh kita melakukan pengundian itu. Silahkan kita menyaksikan secara bersama-sama. Oh, berarti nanti akan disiarkan untuk ini mekanismenya akan disiarkan langsung begitu, live begitu Pak ya? Kalau yang tahun lalu kita live ya, live. Sekarang ini kita mudah-mudahan kita live juga nanti. Jadi kita publish itu semua untuk pengundiannya kita live. Kita live, jadi disaksikan nanti oleh masyarakat. Nah, makanya para pemilik kendaraan kemarin kita minta ketika membayar pajak untuk mencantumkan nomor HP ya, agar kita mudah untuk melakukan agar panitia mudah melakukan verifikasi bahwa pemilik kendaraan dengan nomor HP ini benar-benar mendapatkan undian itu. Jangan sampai nanti kendaraannya ini dimiliki oleh orang lain. Nah, itu dia. Itu juga kita jaga. Jadi sudah sangat transparan, valid dan akuntabel. Insya Allah kita transparan betul seperti tahun lalu kita transparan. Oke, baik. Ya. Luar biasa memang gebrakan dari Bapak Nda ini ya. Alhamdulillah ya. Berarti besok saya juga mau bayar pajak nih Pak, 22 Oktober ini. Berarti bisa juga saya masuk Pak ya, karena kan pasti. batasnya sampai tanggal 14 Desember Iya. tadi Pak.
Insya Allah dapat umroh lah saya. Amin, mudah-mudahan ya pasti. Jadi silakan para pemilik Iya. kendaraan bermotor yang juga mungkin ingin membayar atau mendapatkan itu. Jadi kita masih bisa men-setting itu 3 bulan bisa masuk untuk membayar lebih dahulu. Oke. Iya. Ingat dicatat dari tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 14. 14. Kalau tanggal 15 berarti sudah nggak berlaku lagi Pak ya, karena Ya, nanti mungkin di situ akan tanggal untuk diundinya. iya. Kita mengundi tanggal 15. Oh, nah benar sekali. Jadi jangan sampai telat Sobat Jangan NTB. sampai telat. Sayang sekali 14 unit kendaraan bermotor 3 ini hadiah untuk umroh. Siapa tahu nanti ada di antara salah satu Sobat NTB yang beruntung. Beruntung, Masya Allah. Ya mudah-mudahan amin, mudah-mudahan ya di teman. Dan pelaksanaan mekanismenya juga sangat Sudah by transparan system, by ya, system luar semua. biasa memang Pak Kabit. Nah 10 tahun 2025 nanti nih Pak, apakah ada kebijakan baru sama yang seperti yang dilakukan untuk Iya. pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini gitu? Iya, untuk tahun 2025 ini Iya. ketika kita merujuk di Undang-Undang 28 2029 ya. Ini pertama ini di 2024 bahwa di sana ada 5 potensi pajak yang kita pungut, Apa aja Pak? yaitu pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok dan PAP. Ya, itu 5. Nah, kebijakan barunya ini ada penambahan 2 untuk tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah itu menambahkan 2 objek. Apa itu? Yaitu pajak alat berat dan option MBLB. Apa itu MBLB? Iya, apa itu Pak MBLB? Mineral kan? Mineral bukan logam dan batuan. Itu MBLB namanya mineral. Itu dia. Mineral bukan logam. Ya, jadi ada penambahan 2. Itu ada kebijakan di tahun 2025. Yang kedua itu adalah akan diberlakukannya option. Option ini adalah biaya pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu. Itu nanti ada pemberlakuan option. Nah, apa saja option ini, Mbak? Option ini untuk yang dilakukan dipungut oleh Pemprov NTB itu adalah yaitu tadi ada option PKB, pajak kendaraan bermotor, dan option BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor itu yang dipungut oleh provinsi. Nah, untuk option NBLB itu dipungut oleh kabupaten kota. Jadi itu kontribusi dari Iya. kabupaten kota untuk tahun 2025 nanti. 2025. Nah, jadi terkait dengan hal itu nanti ada sinergitas. Oh iya, sinergitas antara Karena ada saling ketergantungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, itu ada sinergitas nanti terkait dengan dukungan, mungkin berupa dukungan pembiayaan, pendanaan untuk apa itu? Ya, ini untuk dalam rangka meningkatkan pajak asli daerah kita secara bersama-sama. Itu dia Mbak Panda ya. Oke. Ya. Jadi ada 5 subpoinnya ya Iya. untuk tahun 2025 nanti 25 ya Pak. ya. Tadi ada 2 tambahannya tadi Ya, siapa? ada pajak alat berat Iya. dan option mineral. Bukan logam. Ya. Ya, luar biasa. Jadi Iya. terhadap kebijakan tersebut tadi Bapak juga udah sebutkan peran dari masing-masing pemerintah Iya. daerah, kabupaten, kota ya. Iya, iya. Kontribusi mereka untuk Bisa saya tambahkan juga kalau terkait peran kabupaten kota Iya. itu adalah sebagaimana kita tuangkan juga di dalam Perda 2 termasuk juga Pergub 23 itu ada kita sebutkan bahwa masing-masing kita itu menganggarkan sedikit sekurang-kurangnya 2% loh dari rencana penerimaan option itu yang masing-masing itu dituangkan di dalam anggaran APBD provinsi dan kabupaten kota. Itu dituangkan dalam anggaran provinsi dan kabupaten kota. Untuk apa? Itu anggaran itu adalah pertama untuk sosialisasi, Mbak. Kan itu terus nanti ada peningkatan SDM nanti di sana. Ada peningkatan sarpras nanti di sana. Terus ada nanti kualitas layanan. Itu bagaimana kita bisa untuk meningkatkan itu dipergunakan untuk itu. Dan untuk semua ini kebijakan ini itu sudah ditindaklanjuti dengan adanya MOU antara gubernur dengan bupati kabupaten kota dan sudah ditindaklanjuti dengan PKS secara bersama ini. Ini sudah ditindaklanjuti ini, Pak. Ini bentuk komitmen kerjasama atau daerah dan kabupaten kota dan provinsi, Pak.
Luar biasa ya. Ya. Udah ada MOU-nya. Sudah ada MOU-nya, sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati dan Wali Kota, dan ditindaklanjuti langsung oleh PKS perjanjian kerjasamanya. MOU-nya sudah, PKS-nya pun sudah ditandatangani. Sudah. Jadi itu bentuk sosialisasinya. Bentuk sosialisasinya. Luar Ya. biasa. Berarti tinggal dieksekusi saja nih, Pak. Tinggal dieksekusi. 2025 nanti. Iya, berlaku tinggal untuk di optionnya. optionnya Iya, 2025. Ya semoga lancar lah Pak Amin, ya. amin. Masyarakat kita juga semakin sadar dan taat untuk bayar pajak karena mengingat luar biasa gebrakan-gebrakan yang dihadirkan oleh Ya, mudah-mudahan lah. Bapenda ini. Memang kemarin kita juga sosialisasi terkait dengan itu Pak, samsatnya juga samsat delivery gitu. Dari tinggal menunggu masyarakatnya yang action nih Action untuk bayar masyarakat. pajak. Iya, luar Kita biasa. sama-sama mendorong masyarakat kita. Iya, untuk taat kepada- benar. Nah, untuk sekali lagi Pak, ini mungkin pertanyaannya, pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini sejauh mana sosialisasinya Pak ke masyarakat gitu. Selain di podcast gitu. Mungkin ada juga dari pihak-pihak yang di kantornya Pak, pegawai-pegawainya turun ke masyarakat gitu. Ketika Pergub ini terbit ya, Iya. itu kita sudah langsung melakukan sosialisasi ke OPD. Jadi kita udah bagi tim ini, langsung bagi tim itu selama 3 hari berturut-turut. Yang pertama memang kita, kenapa kita OPD? Karena memang OPD ini adalah sebagai garda terdepan juga. Ya untuk menyampaikan itu kepada sanak kerabat handai tolan, yaitu untuk bisa menyampaikan bahwa ini sudah ada Pergub 30 tentang pemberian keringanan kepada wajib pajak yang artinya melakukan tidak membayar kewajibannya. Jadi kita sudah sosialisasikan. Setelah itu kita ke pasar-pasar nih, ke pasar-pasar, masyarakat di arena-arena pertemuan, kita lakukan sosialisasi secara masif. Ini untuk apa? Ya memang tujuan kita adalah untuk menyadarkan masyarakat terhadap kepatuhannya membayar kewajibannya pajak kendaraan bermotor. Iya. Jadi memang diterbitkannya pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini memang harus tepat sasaran, juga begitu kan ya, Pak? Maksudnya bukan hanya ini pergubnya udah diterbitkan tapi tidak Nggak ada sosialisasi. iya, takutnya masyarakat nggak tahu Nggak nih tahu, gitu. ya. Zaman sekarang ini apalagi serba media sosial kan, bisa juga diterbitkan. Nah, itu pun langkah yang dilakukan oleh Pak Isna ini pada pagi hari ini hadir di podcast Bintang dalam rangka mensosialisasikan terkait dengan pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 tentunya. Dan untuk sobat NTB juga jangan lupa ya untuk taat pajak, bayar pajaknya gitu ya. Jangan lalai lagi, jangan telat lagi. Takutnya nanti tadi ada Obgap juga ya Pak, itu salah satu upaya yang dilakukan ya agar masyarakat ini taat pajak. Takutnya nanti Obgap, wah ada polisi nih di depan langsung balik, kan ada kendaraan di belakang, wah bisa berabe juga itu Pak ya kan. Nah mungkin sebelum kita menutup juga podcast kita ini Pak, kita mungkin ingin mendengarkan dan juga sobat NTB perlu tahu gitu pesan dan harapan yang ingin disampaikan Bapenda kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, atau mungkin sebelum pesan dan harapan ada hal lain mengenai pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini Bapak sampaikan ke masyarakat Nusa Tenggara Barat secara luas. Baik, terima kasih Mbak Panda. Jadi sebelum ini ya mungkin saya ingin berpesan kepada masyarakat bahwa membayar pajak tepat waktu itu adalah bentuk daripada langkah konkret, langkah nyata kita ya untuk membangun NTB yang kita cintai ini. Jadi itu. Jadi kewajiban ketaatan membayar pajak masyarakat NTB adalah sebagai sumbangsih konkret daripada masyarakat untuk membangun NTB yang kita cintai. Dan untuk itu kepada masyarakat yang taat kami menyampaikan dari Bapenda atas nama pimpinan sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas ketaatan membayar pajaknya. Terima kasih. Iya luar biasa, singkat, padat dan jelas gitu, langsung nusuk ke ulu hati itu. Langsung bayar pajak gitu ya Pak ya intinya ya. Baik sahabat NTB, demikianlah obrolan podcast kita kali ini. Yang jelas kita sebagai pengguna kendaraan diwajibkan membayar pajak, mengingat hasil pajaknya dikembalikan juga ke kita gitu. Infrastruktur yang kita manfaatkan, yang kita
gunakan sehari-hari gitu yang bisa kita lalui dan sebagainya, itu memang ada hasil mungkin dari itu pajak hasilnya gitu, ya nanti. ya. Jadi pembangunan itu kan menyangkut semua itu Mbak, Ya. sarana modanya, Betul, kan gitu, dalam bentuk pembangunan gedungnya, program, ya. ya jalan, jembatan, ini kan itu program-program. Ya, jadi dialihkan ke situ, dikucurkan ke situ Kembali ke gitu. kita, ya. Pajaknya kemana nih? Nah, ke situlah dialirkan masyarakat, sobat, dalam bentuk program yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, bisa jalan gitu kan, kegiatan pemerintahan yang bermanfaat yang bisa kita rasakan bagi daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan tentunya sobat NTB, mari kita manfaatkan nih sosialisasi ini, jangan sampai lupa, maksudnya manfaatkan pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 ini, karena bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat tadi yang tidak taat diberikan 3 subpoin. Yang pertama bebas denda PKB, lalu yang kedua bebas tunggakan di atas 5 tahun. Dan yang terakhir bebas bea balik nama kendaraan. Dan bukan hanya untuk yang tidak taat, yang taat juga luar biasa nih hadiahnya. Ada 3 paket umroh dan 14 unit kendaraan bermotor. Sejak tanggal berlakunya nih ya, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 14 Desember 2024. Dan diundi nanti tanggal 15 Desember 2024 dengan sangat transparan tentunya. Jadi tunggu apa lagi? Mari dibayar ya, karena juga ini kesempatan nggak datang 2 kali. Soalnya tadi di awal saya juga udah tanya, apakah nanti akan ada nih pemberlakuan di tahun 2025? Belum tentu. Jadi mari dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya sobat NTB. Jadi Bapak Ibu semua, itulah podcast kita bersama Bapak Isna ini, dan tentunya sebelum menutup saya ucapkan terima kasih banyak kesempatannya Pak Isna ini sudah mau berbagi informasi baik kami yang baik untuk kami yang ada di studio ini dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sering-sering lah Pak berkunjung, ya datang Jika berbagi diundang, informasi dengan kami di podcast Bintang ini. Kebetulan ini juga baru edisi kedua Pak. Edisi kedua. Ya sebelum-sebelumnya dengan Bapenda di podcast NTB Maju Melaju juga udah sering Pak. Insya Allah berkah Tapi kedua ya. tapi ini Pak edisi kedua bersama Bapak nih luar biasa. Ini edisi kedua loh ini Pak. Terima kasih. Iya, baru Bapak ini tamu pembuka. Tersanjung juga rasanya. Iya. Jadi sering-sering Pak untuk berkunjung Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak sekali Terima lagi kasih Pak banyak. Terima kasih ya. Oke, baik. Dan sobat NTB, itulah dia podcast kita hari ini terkait dengan pemberlakuan Pergub nomor 30 tahun 2024 bersama Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Panda Zulkaini di podcast Bintang beri informasi terbaru dan cemerlang. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.